Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I do hope you always getting well and healthy mind, body, and soul. And Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you so much. For this week we are going to study about lesson 3. So prepare yourself to study the lesson 3. It's about will and going to, ya. Jadi pada minggu ini kita akan langsung melanjutkan pembelajaran ketiga tentang will and going to. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita ke materi yang lesson 3. Lesson 3 it's about will versus going to. Will versus going to. Ya, jadi pada materi lesson ketiga ini kita akan mempelajari tentang, kemarin kita sudah mempelajari hanya tentang will, sekarang ternyata ada mungkin kata yang hampir mirip artinya dengan will, yakni going to. Nah, bagaimana perbedaannya? Nanti kita akan melihat sendiri. Silahkan dibuka halaman selanjutnya. Oke, perhatikan selanjutnya di halaman 25. Nah, di sini kita akan melihat ada beberapa kalimat yang menggunakan will, ada beberapa kalimat yang menggunakan going to. Ya, kayak kita akan baca bareng-bareng terlebih dahulu ya. Kayak yang pertama yang will dulu. Ikutin setelah Ustadz ya. She will slice the pineapples. She will slice the pineapples. Artinya apa? Dia perempuan akan mengiris nanas, ya, bisa mengiris atau yang cocok apa? Memotong boleh. Ya, yang penting slice ini lebih condongnya mengiris nanas atau memotong buah seperti itu ya. She will slice the pineapples. Dia akan mengiris nanas, buah nanas. Itu adalah kalimat aktifnya, dan kalimat negatifnya gimana? She will not slice the pineapples. She will not slice the pineapples. Nah, ini adalah yang artinya apa? Dia tidak akan mengiris buah nanas, seperti itu. Ya. Kemudian yang I will slice the pineapples artinya saya akan memotong atau mengiris buah nanas, dan I will not slice the pineapples artinya saya tidak akan memotong buah nanas. Begitupun ke bawahnya ya, you will, we will, they will, itu semuanya artinya sama, akan tetapi yang membedakan adalah subjeknya ya, atau orangnya, seperti itu ya. Nah, ada perbedaan sekarang yang unik nih. Kan kemarin Ustadz bilang will itu, ingat tidak ada to be untuk will. Tidak ada to be. To be apa? Is. To be itu udah mempunyai pasangannya masing-masing. Jadi antara subjek I, you, they, we, dan to be itu sudah mempunyai pasangannya masing-masing dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, ini digunakan di kalimat going to. Ingat, will artinya akan, going to juga artinya akan. Oke, kita lihat kalimat yang bawah. She is going to cook pindang patin. She is going to cook pindang patin. Perlu diperhatikan sebelum kita melanjut, untuk pasangannya Ustaz akan sebutkan I dari 3 to be. I pasangannya am hanya dimiliki oleh I. R pasangannya you, they, we, ya, subjek you, they, dan we. Dan is pasangannya subjek she, he, and it. Itu ya, perhatikan baik-baik. Nah, sekarang yang pertama, she is going to cook pindang patin. Artinya dia perempuan akan memasak pindang patin. Ya, ulang. She is going to cook pindang patin. Dia perempuan akan apa? Memasak pindang patin. She is not going to cook pindang patin. Dia perempuan tidak akan memasak pindang
patin. Nah, ini perbedaannya seperti apa? Nanti akan dijelaskan di halaman selanjutnya. Kemudian yang kedua, I am going to. I am going to. Jadi going to ini wajib disenderkan, dipasangkan dengan dengan to be ya. Nggak bisa I going to, nggak bisa, atau you going to, nggak bisa. Harus ada pasangan to be-nya. I am going to cook pindang patin. I'm not going to cook pindang patin, artinya kalau I'm going to cook pindang patin, saya akan memasak pindang patin. I'm not going to cook pindang patin, saya tidak akan memasak pindang patin. Itu seperti itu ya. Artinya will dan going to itu sama, cuman ada perbedaan maknanya. Nanti akan dijelaskan di halaman selanjutnya. Nah, nanti silakan diisi yang bawah dari nomor 1 sampai nomor 6. Tinggal mencocokkan aja ya antara kalimat yang ada di kotak warna kuning dengan tinggal dimasukin ya. Akan artinya nanti dicari di kamus yang cocok tuh yang mana, seperti itu. Oke. Nah, silahkan selanjutnya dibuka halaman 26. Future will versus going to. Nah, will, perlu diperhatikan, will digunakan jika akan melakukan sesuatu secara spontan. Nah, langsung ke going to, lihat bawahnya, going to digunakan jika kita berencana akan melakukan sesuatu. Jadi ada yang akan dilakukan secara langsung spontan, ada yang direncanakan terlebih dahulu. Nah, will ini digunakan untuk melakukan kegiatan yang spontan dilakukan. Saya akan mandi, berarti langsung mandi, seperti itu. Terus dia akan main bola, berarti dia emang benar persiapan mau main bola, seperti itu ya. Oke, kita lihat contohnya. Dad's car just had a flat tire. Dad's car just had a flat tire, so I will take the bus. Artinya apa? Mobil ayah baru saja bannya kempes. So I will take the bus. Jadi saya akan naik bus aja. Jadi karena banyak kempes, baru saja kempes, sehingga dia langsung naik bus, seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah kegiatan yang spontan antara kalimat yang pertama dan yang kedua, itu langsung dia kerjakan. Berarti dia nggak naik busnya nggak nanti. Jadi dia sudah akan naik bus, seperti itu dia ngomongnya. Kemudian yang kedua, it's raining hard. Ini sepertinya akan turun hujan. Ini akan turun hujan lebat. I will wear my raincoat. Saya akan menggunakan jas hujan. Jadi memang posisinya itu mau hujan lebat. Jadi dia akan membawa jas hujan ya. Jadi dia udah siap-siap bawa jas hujan, seperti itu. Nah, kita lihat contohnya yang bawah. I will travel around Asia. Saya akan berkeliling Asia. Berarti emang dia tuh posisinya bukan canangan lagi, tapi memang sudah akan dilaksanakan keliling Asianya ya. Kemudian itu untuk yang kalimat yang pertama. Kemudian yang sampingnya dimulai dengan will terlebih dahulu, itu merupakan kalimat pertanyaan. Will I travel around Asia? Akankah saya keliling Asia? Akankah saya keliling Asia? Berarti ini adalah kalimat pertanyaan yang dimulai dengan will, seperti itu. Udah paham ya? I will, yang kedua, he will read book. Dia akan membaca buku. Lihat ya. Kemudian yang sampingnya, will he read a book? Jadi dia akan membaca buku. Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang langsung akan dilaksanakan. Enggak hanya nanti saya akan membaca buku, enggak nanti, tapi pas mau benar-benar dia melaksanakan membaca buku, seperti itu. Oke, paham ya untuk yang will. Kemudian yang kedua, going to. Ingat, going to itu sudah punya pasangannya, to be, harus ada pasangannya to be yang sesuai dengan subjeknya. Contoh, what are you going to this weekend? What are you going to do this weekend? Apa yang akan kamu lakukan pekan ini? Apa yang akan kamu lakukan pekan ini? Dijawab, I am going to go to Lombok. I am going to, ingat pasangannya I. I'm going to go to Lombok. Saya akan
saya akan pergi ke Lombok. Berarti apakah di hari itu akan pergi ke Lombok? Bukan. Ini hanya canangan, hanya rencana dia akan pergi ke pondok di minggu ini. Oke, yang kedua, yang A, why is Ronald selling his motorcycle? Kenapa Ronald menjual motornya? Dijawab, he is going to buy a car. Karena dia akan membeli sebuah mobil. Jadi he is going to, ingat is pasangannya he. Ya, ingat is pasangannya he. Dia akan membeli sebuah mobil. Jadi dia akan suatu saat nanti dia akan membeli mobil, bukan hari itu dia akan membeli mobil, tapi suatu saat nanti dia akan membeli mobil setelah dia menjual motornya. Oke, lihat ini pasangannya ya, yang tadi saya sebutkan. I pasangannya am, he is pasangannya is, you, we, they pasangannya are. Ini am, is, are ini adalah to be ya namanya. To be itu ada 3. Am, is, are. Am pasangannya I, is pasangannya he, she, nanti ada satu lagi it, are pasangannya ada 3 juga, you, we, dan they, seperti itu ya. Contoh, I am going to go by bus. Saya akan pergi menggunakan bus. I am going to go by bus. Saya akan pergi menggunakan bus. Berarti dia akan pergi menggunakan bus. Nanti nggak di hari itu, di detik itu dia langsung pergi, tapi mungkin di sore hari atau di malam hari dia akan perginya menggunakan bus, seperti itu ya. Jadi bedanya will dan going to adalah will mah pekerjaan yang directly langsung akan dilaksanakan, kalau going to itu tidak langsung dilaksanakan, hanya direncanakan terlebih dahulu. Oke, understand? Kalau membuat kalimat pertanyaan seperti apa? Lihat yang bawah. Nah, kotak yang paling bawah dimulai dengan to be ya. Am I going to go by bus? Am I, jadi dimulainya dari to be. Am I going to, kemudian yang kedua, is he going to go by bus? Is he going to go by bus? Are they going to go by bus? Ya, ingat dimulainya dari to be, makanya to be-nya jangan sampai salah. Ingat, to be ada 3. Yang pertama am, pasangan cuma I, is pasangannya he, she, and it, dan are pasangannya you, we, and they. Oke, silakan sekarang dibuka halaman 27, dilihat. Nah, ini ada percakapan di gambar. Kita baca ya. Are you going to travel this weekend? Are you going to travel this weekend? Apakah kamu akan travel, jalan-jalan minggu ini, this weekend, minggu ini? Dijawab oleh temannya, yes, I am. Yes, I am. Kalau misalkan will kan jawabnya yes, I will. Pertanyaan juga, will you? Kalau jawabnya yes, I will, not, I will not. Kalau ini jawabnya pakai to be aja cukup. Yes, I am. I am. We are going to Lombok this weekend. Ini pelengkapnya ya, lebih lengkap lebih baik. Kita akan pergi atau berangkat ke Lombok this weekend. Minggu ini ya. Bedanya go sama going itu apa? Kalau go itu pergi, kalau going itu akan. Nah, tapi kalau misalkan akan pergi, nggak usah we are going to Lombok itu sebenarnya udah cukup. Tapi lebih bisa juga we are going to go to Lombok bisa. We are going to, kita akan pergi, kita akan kemana. Jadi agak mirip, cuman yang lebih cocok, lebih kompleks, lengkap. We are going to go to Lombok, seperti itu. Nah, tugas yang kedua adalah silahkan dilengkapin dari halaman 1 sampai nomor 10 ya. Sebisanya aja, dan usahakan ya the best working ya. Nanti bisa dilihat kalau ada kesulitan apa di Google, bisa mungkin ya untuk menerjemahkan kalimat-kalimat yang sulit. Cuman ingat perbedaannya adalah apa? Perbedaannya kalau going to itu sesuatu yang direncanakan, kalau will itu sesuatu yang langsung akan dilaksanakan, seperti itu. Nah, di sini nanti ada it ya. Ingat, kalau it itu pasangannya is going to, atau it will, atau is it itu to be-nya is. Sedikit ini ya. Kalau misalkan mom, father itu masuknya ke she ya, karena menceritakan orang ketiga, she atau he. Kalau father he, atau kalau she mom. Nah, jadi seperti itu ya. Silakan nanti diisi di halaman 27 yang bawah dari nomor 1 sampai nomor 10.
Okay, maybe not from me. Thank you so